Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aaron Nur Pratama, pengajar matematika di SMPT Insan Jenitia. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita melanjutkan bab kemarin tentang persamaan garis lurus. Pertama kita review materi dulu ya. Masih ingat nggak yang awal banget kita pelajarin tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus itu memiliki bentuk umum Y sama dengan mx plus c dengan m sebagai gradien. Oke, sekarang coba yang nomor 1, Y sama dengan 3x plus 2. Berarti gradiennya adalah 3. Betul. Yang nomor 2, 2Y sama dengan 4x ditambah 6. Berarti gradiennya adalah, nah ini kan ada 2-nya nih. Usahakan bentuknya harus Y doang. Ini kan Y doang nih. Y doang sama dengan mx tambah c. Nah, supaya bentuknya Y doang, berarti si 2-nya ini harus kita pindah ruaskan ke bawah. Sehingga bentuk ini menjadi Y sama dengan 4/2 X ditambah 6/2. Masing-masing dibagi 2 ya, karena ini ada 2-nya. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 adalah 2X, dan dibagi 2 adalah 3. Sehingga gradiennya adalah 2. Lanjut, 3X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah ini juga sama, kita harus ubah bentuknya ke dalam kayak gini. Y sama dengan mx tambah c. Berarti selain yang mengandung Y kita pindah ruaskan, sehingga menjadi 2Y sama dengan min 3X ditambah 8. Kenapa berubah jadi min? Karena ini awalnya kan udah punya tanda. Kalau pindah ruas berarti dia jadi negatif. Sementara yang ini negatif 8. Pindah ruas berubah jadi positif. Sama kayak yang nomor 2 tadi, karena ini ada 2-nya, jadi kita hilangkan 2-nya. Sehingga ini menjadi Y sama dengan min 3/2 X ditambah 8/2. Sehingga gradiennya adalah min 3/2. Oke, gampang ya. Lanjut, review materi selanjutnya adalah tentang yang minggu lalu kita menentukan persamaan garis lurus. Menentukan persamaan garis lurus ada 2 cara. Ya, menentukan persamaan garis lurus ada 2 cara. Salah satunya kalau diketahui satu gradien dan satu titik, yaitu pakai rumus Y sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M kekurung X dikurang X1. Oke, M ini gradien, Y sama X ini titiknya, didapatkan dari soal. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu hubungan antara 2 garis lurus. Nah, hubungan antara 2 garis lurus ini secara garis besar terbagi menjadi 2 hubungannya, yaitu sejajar dan tegak lurus. Sejajar dan persinggungan atau tegak lurus. Contohnya sejajar. Nih, ini saya punya satu buah garis lurus. Kita misalkan garis lurus ini adalah A. Kalau misalnya namanya juga hubungan, berarti ada lebih dari satu garis ya. Ya, ini 2 nih. Nah, misalkan ada satu garis lurus lagi. Nah, satu garis lurus lagi. Kita kasih warna yang beda. Kita sebut saja dia B. Nah, dinamakan sejajar kalau gradiennya itu sama. Nih, gradien dari A adalah sama dengan gradien dari B, makanya dinamakan sejajar, atau M1 sama dengan M2. Sejajar. Sejajar ini maksudnya, ini kalau dipanjangin sampai kapanpun, si A ini dan si B ini, kalau mau sepanjang apapun, mau ditarik garisnya ke atas atau garisnya ke bawah, itu dia nggak akan pernah bersinggungan, nggak akan pernah ketemu, karena kedua garis ini memiliki gradien yang sama, karena kedua garis ini adalah sejajar gitu. Oke, sementara kalau yang bersinggungan ya sudah jelas kebalikannya. Misalnya ada satu garis, set, kemudian ada garis lain. Nah, gradiennya beda nih, satu miring ke sana, satu agak miring ke sini. Padahal ini nggak ketemu kan. Ini seandainya kalau ditarik garis lurus yang panjang, nah yang ini juga sama, suatu saat dia akan ketemu di satu titik. Suatu saat dia akan ketemu di satu titik. Nah, ini kan, ya gitu dah, ini karena gambarnya nggak cukup. Tapi intinya nanti suatu saat dia akan ketemu di set. Nah, dia akan bersinggungan. Gitu, itu bedanya. Yang hubungan antar garis lurus itu bedanya yang sejajar sama yang bersinggungan. Terus yang tegak lurus ini maksudnya apa? Tegak lurus itu berarti
hasil singgungannya nanti bentuknya tegak lurus. Nah ini kan pas dia bersinggungan dia kan akan membentuk sudut nih daerah sini. Nah akan membentuk sudut-sudut. Ini kan lancip kan. Kalau yang dimaksud dengan bersinggungan tegak lurus berarti sudut yang dibentuk adalah tegak lurus atau 90 derajat, atau lebih gampangnya bentuknya kayak tanda tambah gitu. Nah ini contoh yang bersinggungan dan tegak lurus. Sudut yang dibentuk ada huruf L nya nih 90 derajat. Atau bisa aja misalnya yang kayak gini, berarti si sudut lainnya, garis lainnya bentuknya kayak gini kira-kira. Nah, yang penting ini bentuknya L 90 derajat. Nah kalau yang tegak lurus tadi dia itu M1 sama dengan M2. Kalau yang sejajar tadi M1 sama dengan M2. Kalau yang tegak lurus dia M1 dikalikan dengan M2, hasilnya adalah negatif 1. Nah, supaya kalian lebih memahami, coba perhatikan contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina. Silakan Gina. Diketahui garisnya itu Y kurang 3X sama dengan 6. Terus titiknya itu 1 sama 6. 1 ini X1, terus 6 ini Y1. Pertama kita cari dulu gradiennya. Cara cari gradiennya, yang Y tetap di sebelah kiri, yang bukan Y kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan ini pindah ke sini jadinya positif 3X ditambah 6. Nah ini gradiennya. Jadi M1 nya sama dengan 3. Karena dia sejajar, M1 sama dengan M2, jadi 3 ya sama dengan 3. Jadi gradiennya tetap 3. Nih sekarang kita cari persamaan garisnya. Cara cari persamaan garis, Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Y dikurang Y1 nya 6 tambah gradiennya 4, 3 buka kurung X dikurang X1 nya 1. Terus Y kurang 6 sama dengan, kita kali pelangi, 3 kali X 3X, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Terus Y sama dengan 3X min 3, 6 nya pindah ke sini jadi positif 6. Jadi Y sama dengan 3X min 3 tambah 6. Y sama dengan 3X utang 3 bayar 6, jadinya angsul 3, jadi positif 3. Jadi hasilnya Y sama dengan 3X tambah 3. Lanjut lagi, misalnya ada contoh soal 4Y tambah 2X sama dengan 4. Terus titiknya diketahui minus 2,3. Yang minus 2 X1, yang 3 nya ini Y1. Nah pertama kita cari dulu gradiennya, yang bukan Y kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 4Y sama dengan min 2X, karena di sini dia positif, dia pindah ke sini jadi negatif 2X ditambah 4. Nah karena boleh di sini cuman Y doang, nggak boleh ada depannya, jadi kita pindahkan 4 nya ke sebelah sini. Jadinya Y sama dengan min 2X per 4 ditambah 4 per 4. Nah jadi gradiennya ini, M nya sama dengan negatif 2 per 4. Karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan, bagi 2 bagi 2.
jadinya negatif 1/2. Ini gradiennya. Baru sekarang kita cari persamaan garisnya pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kurung X dikurang X1. Y dikurang Y1 nya 3 sama dengan M nya min 1/2 kurung X nya X kurang X1 nya min 2 kurung Y kurang 3 sama dengan min 1/2 terus X ditambah 2. Terus biar pecahannya ini hilang, biar gampang hitungnya, 2-nya kita kesinikan, jadinya 2 buka kurung Y kurang 3 sama dengan min 1 X tambah 2 ya, tinggal itu. Baru kita kali pelangi, 2 kali Y sama dengan 2Y, 2 kali min 3 sama dengan min 6 sama dengan, terus min 1 kali X sama dengan min X, min 1 kali 2 sama dengan min 2. Baru yang bukan Y kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti 2Y sama dengan min X min 2. Ini pindah ke sini jadi plus 6, jadinya 2Y sama dengan min X, hutang 2 bayar 6, berarti angsulnya 4.000, jadi positif 4 nih. Nah, kita harus ubah bentuknya itu ke AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini kan X, ini Y, ini C. Kita cari dulu yang X. Yang X berarti pindah ke sini, jadinya positif X. Karena sini negatif, jadi kalau pindah ke luas ke sini jadinya positif. Terus ditambah Y-nya di sini 2Y tetap. Terus C-nya yang ini, yang biasa. 4 pindah ke sini jadinya min 4 sama dengan 0. Gitu. Oke. Sekarang contoh soal yang kedua. Sekarang ini yang tegak lurus. Perlu diingat kalau cara cari gradien tegak lurus itu M1 dibagi M2 sama dengan min 1. Misalnya ada contoh soal 12Y min 4X sama dengan 8. Terus titiknya itu minus 1 sama 5. Yang minus 1 ini X1, yang 5 ini Y1. Nah, kita cari dulu gradiennya. Kita juga yang Y tetap di sini, yang bukannya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya 12Y sama dengan pindah ke sini jadi positif 4X sama tambah 8. Terus karena ini boleh Y aja, nggak boleh di depannya, kita pindahkan 12-nya ke sebelah sini, jadinya Y sama dengan 4/12 X. Sorry, ini min 4, ini juga min. Ditambah 8/12. Nah, gradiennya nih. Gradiennya min 4/12. Karena kita bisa sederhanakan, kita bisa bagi 4. Kita sederhanakan sama-sama bagi 4, jadinya minus 4/4 1/12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi gradiennya itu minus 1/3. Terus karena dia tegak lurus,
Nah, kita pakai cari gradiennya, kita cari ini kan masih M1. Nah, kita cari sekarang M2 nya itu berapa. Nih caranya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, M1 nya tadi ketemu min 1/3. Dikali M2 nya belum ketahui sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 per min 1/3, karena dia pindah ke sini jadinya positif. Tunggu. Saya stop dulu sebentar. Ini ada keliru sedikit dari Gina. Sebenarnya kalau pindah ruas ke bawah atau menjadi pembagi seperti ini nggak perlu, minnya sebenarnya nggak usah hilang ya. Kenapa? Karena dari perkalian berubah jadi pembagian, itu nggak perlu dihilangkan minnya. Kalau yang minnya berubah itu seandainya pindah ruasnya bentuknya penjumlahan, kayak 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kalau 2-nya mau pindah ruas berarti berubah jadi 3 sama dengan 5 dikurang 2. Muncul tanda minus di depan 2-nya. Gitu ya. Oke, lanjut. Silakan Gina. Terus cara ini, cara tahu hasilnya kita balik aja. 1 kita jadikan perkalian, jadinya 3-nya ini di atas, baru 1-nya ini di bawah, kita balik. Nah, ini hasilnya. Jadi min 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, selesai. Berarti min 3. Min 1 kali 3 sama dengan min 3. Berarti gradiennya sama dengan min 3. Sekarang kita cari persamaan garisnya. Caranya tadi Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Y kurang Y1 nya berapa? 5 sama dengan gradiennya tadi berapa? Min 3 buka kurung X kurang X1 nya min 1. Nah, terus Y kurang 5 sama dengan min 3 X ini jadi positif 1. Terus kita kalikan yang sebelah sini, kita kalikan silang. Min 3 kali X sama dengan min 3X. Min 3 kali 1 sama dengan min 3. Terus Y sama dengan, kita pindahkan 5-nya ke sebelah sini, jadinya plus 5. Terus Y sama dengan min 3X, dia utang 3, dia bayar 5, berarti angsulnya 2000, berarti plus 2. Ini hasilnya. Nih, misalnya ada contoh soal lagi. Misalnya 5Y ditambah X sama dengan 10. Terus titiknya diketahui 2 sama 5. 2-nya ini X1, Y ini 5-nya ini Y1. Nah, kita cari dulu gradiennya. Caranya 5Y, terus yang bukannya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya 5Y sama dengan min X. Karena di sini plus, kalau dia pindah ruas jadi min X ditambah 10. Terus kan nggak boleh ada angka di depannya, jadinya kita pindahkan 5-nya jadi per. Y sama dengan negatif X per 5 tambah 10 per 5. Jadi gradiennya ini kan 1X. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kan kalau misalnya dia tegak lurus, M1-nya ini kan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, M1-nya kita dapat, M1-nya itu negatif 1 per 5. M2-nya kita lagi cari sama dengan min 1. Caranya
M2 sama dengan negatif 1 per negatif 1/5. Baru kita jadikan perkalian negatif 1 5-nya ke atas per 1. Karena dijadikan perkalian kita balik. Jadi min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Selesai. Gradiennya min 5. Sekarang kita cari itunya persamaan garis lurusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Y kurang Y1 nya berapa? 5. Y1 nya 5 sama dengan M nya negatif 5 ke kurung X1 nya 2. Nah, baru kita kalikan, ini kurang, baru kita kalikan pelangi. Min 5 dikali X sama dengan min 5X. Min 5 dikali min 2 sama dengan positif 10. Terus Y sama dengan min 5X tambah 10. Dia pindah ke sini jadinya positif 5. Y sama dengan 5X ditambah 10 bayar 10 bayar 15 jadinya bayar 10 bayar 5 jadinya 15. Berarti positif 15. Positif 15 negatif 5X tambah 15. Nah, sebenarnya contoh soal yang dikerjakan Gina tadi itu ada di buku matematika halaman 76 nomor 2 dan 3 yang AB. Sekarang tugas kalian kerjakan nomor 2 dan 3 yang C sama D. Halaman 76. Dikumpulkan seperti biasa ke WA saya, oke? Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.